Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil Saifullah dengan materi creative writing. Yang pertemuan kemarin terkait permasalahan-permasalahan ya dan solusi-solusinya terkait until social life. Kita mojok gitu dan kepo mendengarkan untuk menciptakan karakter kita lebih natural lagi. Sekarang permasalahan yang muncul lagi yakni ketika kita menulis itu kita memainkan hal yang paling vital dalam menulis yakni memori kita. Kenangan kita masih kecil itu biasanya itu tidak bisa kita recall, kita stuck dan bahkan lupa karena nggak punya catatan, nggak punya diary. Nah, ini berhubungan dengan materi kita hari ini yakni short and long term memory. Apa itu short and long term memory? Short term memory itu kejadian yang sejenak kita lakukan tadi, kemarin ataupun minggu-minggu yang lalu, dan itu kita jadikan nanti ketika sudah lama kita recall lagi menjadi long term memories. Hal ini di sini sangat penting ya bagi penulis karena apa? Tiap manusia memiliki memori, kenangan mereka sendiri sini yang unik-unik, spesial yang mereka kenang sendiri. Oleh karena itu, tetapi masalahnya ketika kita menulis, biasanya kita itu easy to forget, mudah untuk lupa. Apalagi kita itu ketika belajar ya, misalkan mau ada ujian gitu ya, belajar matematika atau bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, bahkan sejarah yang membosankan itu, kita mengingat-ingat, tapi kok ketika kita ujian kita tuh nggak bisa merecall apa yang kita baca tadi, apa yang salah dengan kita gitu. Mungkin bisa juga karena apa, kita juga tidak hanya membaca saja, tidak melakukan, istilahnya itu no experience at. Jadi karena tidak melakukan, jadi kita tidak mengalami langsung, hanya teori-teori saja, jadi mudah lupa juga masalahnya. Ataupun kita karena stres, karena dikejar waktu, jadi mudah sekali kita lupa. Nah, ini ada solusi dari saya terkait short and long term memory. Silahkan menyimak. Yang pertama yakni only eat what you want. Hanya makan apa yang kamu ingin makan. Jadi jangan makan yang tidak kamu suka, begitu. Yang kamu lihat, yang kamu baca, yang kamu rasakan, itu alami, yang kamu suka-suka saja. Loh, gimana Pak, kong saya ini takdir saya, misalkan hari ini makan misalkan pare pahit, loh enggak apa-apa kamu makan itu kan versi kamu, itu enggak enak, tapi kan sebenarnya bermanfaat jika kamu memandangnya dari sisi yang point of view yang lain. Kamu bisa menceritakan dari point of view, jangan dari dirimu sendiri. Mungkin itu experience yang menarik bagi orang tua yang ingin memberikan makan kamu pare. Nah, jadi tekniknya itu begini. Biar kamu karena apa? Di sini begini ya. Ada short term memory, ada long term memory. Di tengah-tengahnya itu ada working memory. Jika kamu ingin memasukkan pengalaman menarikmu itu ke long term memory, kamu harus memberikan working memory itu proses ya. Working memory itu memproses pengalaman-pengalaman jadi pengalaman yang menarik ya. Kalau nggak menarik tentunya juga bisa dicerna juga, tetapi itu tidak menyenangkan. Jadi pengalaman menarik itu cerna dulu dengan yang baik, jadi pengalaman yang nikmat, kasih bumbu yang sampai itu nikmat, kasih kecap atau kasih saus sekiranya nikmat, baru kamu proses lagi itu ya. Jadi usahakan yang kamu makan itu sudah benar-benar enak, jangan dimakan kalau nggak enak. Baca sejarah, berikan alasan kenapa kamu baca sejarah, jangan karena terpaksa, karena ujian, begitu maksud saya. Oke. Jadi kalau mau menulis kenang permasalahan atau kenangan-kenangan yang akhirnya endingnya itu bahagia, jangan endingnya tidak bahagia gitu, tapi buat lebih menarik lagi begitu. Yang kedua, try to be a teacher. Untuk mengingat lebih mudahnya itu, sekali-kali kamu itu menjadi seorang guru. Nah ya, menjadi seorang guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia ya. Kenapa? Sebelum apa istilahnya itu, jika kamu ingin menghafalkan sesuatu, usahakan kamu ketika kamu menghadapi seorang murid kan harus menguasai dulu masalah itu, materi itu. Jadi ketika kamu jadi seorang guru, kamu lebih menguasai daripada murid kamu. Murid kamu belum menguasai karena kamu sudah membaca dahulu di rumah. Oleh karena itu, usahakan ilustrasikan kamu itu seorang guru. Lah apa hubungannya dengan seorang menulis, Pak? Jadi gini, menulis itu begini. Ketika kamu kehilangan
momentum inspirasi kamu itu nggak ada, pasti kamu melihat film, membaca buku, novel, melihat YouTube, informasi kamu dapat, explore kamu dapat, tetapi kamu lupa bahwa experience itu untuk kamu ikat harus ada working memory. Working memory yang paling mujarab adalah kamu menjadi seorang guru, seolah-olah kamu ingin menjelaskan lagi video itu kepada orang lain. Itu yang paling oke. Yang selanjutnya, stuck ketika kamu sudah berkali-kali sudah melihat YouTube, melihat film, membaca, mengalami langsung keluar rumah, misalkan begitu, ke jalan-jalan, merasakan langsung bagaimana karakter itu tercipta, tapi kamu masih stuck. Ya mudahnya masih lupa saja, Pak, saya belajar ini masih lupa saja. Ya relearn ya, kembali belajar lagi sampai seolah-olah kamu itu bisa merangkum itu tanpa membaca buku. Nah, begitu. Bisa 1000 jam pasti bisa ya. Sebenarnya kita tidak punya bakat, tapi kalau pandai besi itu tidak punya bakat. Kalau saking seringnya melihat orang tuanya dan membantu orang tuanya pandai besi, jadi lama-lama jadi dia itu pandai besi juga. Begitu. Sebenarnya kita nggak punya alatnya karena kita terbiasa saja, jadi kita bisa ya. Oke, yang terakhir di sini, use analogy to simplify. Membaca tidak mau ribet untuk mengilustrasikan, mengimajinasikan sesuatu. Ketika kamu itu lebih stuck lagi ya, jadikan hal itu lebih sederhana. Makanya menggunakan analogi. Nah, begitu. Dari saya cukup dari video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.